Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang kepemimpinan transaksional. Baiklah, sebelum kami menjelaskan materi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri. Saya adalah Ripati Nanti sebagai pemateri pertama. Yang kedua adalah Saudari Anissa sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Saudara Arben sebagai pemateri ketiga, Saudara Abdul Aziz sebagai pemateri keempat, dan Eka sebagai pembaca kesimpulan. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang kepemimpinan transaksional. Pengertiannya yaitu menurut Bichio, kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi impersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan. Kepemimpinan transaksional yaitu kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang diemban bawahan. Lebih difokuskan pada peranannya sebagai manajer karena ia sangat terlibat dalam aspek-aspek prosedural manajerial yang metodologis dan fisik. Tidak mengembangkan pada hubungan laissez-faire atau membiarkan personel menentukan sendiri pekerjaannya karena dikhawatirkan dengan keadaan personel yang perlu pembinaan. Pola ini dapat menyebabkan mereka menjadi pemalas dan tidak jelas apa yang dikerjakannya. Dalam kontrak kerja disepakati bersama reward atau punishment. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anissa. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan transaksional. Yang pertama, memperhitungkan hak-hak serta kebutuhan banyak orang. Yang kedua, memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, kesetiaan, serta tanggung jawab. Yang ketiga, membantu banyak orang dengan tulus, sesuai dengan prosedur dan faktanya dan tidak meminta imbalan apapun. Selanjutnya, karakteristik pemimpin transaksional. Seperti imbalan kontingen. Imbalan kontingen ialah kontrak pertukaran imbalan upaya yang sudah dilakukan dan juga menjanjikan imbalan bagi kinerja yang baik dan juga memenuhi kriteria dan juga menghargai prestasi yang sudah dicapai oleh anggota. Selanjutnya, manajemen melalui eksepsi merupakan pengawasan yang dilakukan pimpinan kepada anggota agar kinerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Manajemen melalui eksepsi dapat dilakukan. Untuk penerapan manajemen eksepsi dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Secara aktif, pemimpin dapat mengawasi dan juga mencari tahu apakah ada penyimpangan terhadap berbagai aturan dan juga standar yang sudah ditetapkan, serta mengambil tindakan korektif. Untuk pasif, pemimpin melakukan intervensi apabila standar yang tidak tercapai. Baiklah, saya akan memaparkan materi kelompok kami. Model kepemimpinan transaksional. 1. Pemimpin mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan bawahannya untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Pemimpin memperjelas peran bawahannya. 3. Pemimpin mengidentifikasi apa yang dibutuhkan bawahannya. 4. Pemimpin memperjelas bagaimana kebutuhan bawahan akan dipenuhi sebagai imbalan atas apa yang dikerjakannya dalam pencapaian hasil yang ditargetkan. 5. Bawahan termotivasi untuk meraih hasil yang diinginkan atau expected effort. Di sini saya ingin melanjutkan slide berikutnya. Pengaruh gaya kepemimpinan transaksional. Di sini ada dua tahap ataupun dua unsur dalam pemimpinan.
yaitu saya jelaskan satu persatu. Ayo. Nomor 1. Bawahan termotivasi oleh janji-janji pemimpin atau pada sebaliknya, dikoreksi oleh umpan balik negatif, oleh penolakan atau tindakan disiplin. Dan yang nomor 2, gaya kepemimpinan transaksional cenderung membuat bawahan menjadi setia dan taat kepada organisasi mereka. Baiklah, itu yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ataupun teman saya. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kami siapkan dan akan disambut oleh saya sendiri. Kepemimpinan transaksional dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan anggotanya dengan menawarkan imbalan atau akibat terhadap setiap kontribusi yang diberikan anggota untuk organisasi. Kepemimpinan transaksional memberi imbalan berupa kebutuhan fisiologi kepada para anggotanya, sehingga anggota tersebut menjadi termotivasi dan kembali bersemangat dalam mengerjakan tugasnya. Kepemimpinan transaksional memperhatikan nilai moral. Selain itu, karakteristik pemimpin ini akan lebih peka terhadap sesuatu yang dibutuhkan anggotanya. Sehingga kepemimpinan tipe ini akan lebih mementingkan hubungan yang terjalin antara individunya, bukan dengan organisasinya. Karena bagi mereka, menjalin hubungan baik dengan anggota berarti otomatis memudahkan tujuan organisasi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan kesimpulan dari tugas kami. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sekian dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.